Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam tahiyatan thayyibatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali kita dalam channel YouTube SDT Ar-Rahmah Tukum Lumajang. Mudah-mudahan dengan kekuatan doa di akhir Ramadan ini Allah SWT menguatkan kita semua menjadi hamba-hamba yang muttaqin. Kita lulus dalam madrasah Ramadan ini menjadi orang-orang terbaik yang dipilih oleh Allah SWT, sehingga kita mendapatkan derajat muttaqin, hamba yang dipanggil oleh Allah SWT menjadi orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang lulus dari madrasah Ramadan ini adalah orang-orang yang terbaik, orang-orang yang dipilih oleh Allah SWT. Innallaha astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Seperti Allah memilih Adam, Nuh dan Ibrahim jadi orang-orang terbaik, jadi sunnatul istofa, sunnah keterpilihan itulah yang insya Allah melekat dalam jiwa kita, dalam diri kita, sehingga kita terbebas dari api neraka dan kita keluar dari Ramadan, madrasah Ramadan ini menjadi orang-orang yang fitrah, orang-orang yang suci, dan kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas surat yang sudah banyak dihafal oleh kaum muslimin, sudah banyak dihafal oleh orang-orang yang selalu dekat dengan Al-Quran, yaitu surat Al-Asr, atau dalam tema yang singkat yaitu membebaskan diri dari kerugian, sehingga kita bisa mendalami makna-makna yang tersimpan dalam surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Surat ini banyak dihafal oleh kaum muslimin karena pendek dan mudah dihafal. Namun sayang sangat sedikit umat ini memahaminya. Sampai-sampai Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Lau tadabbaran nas hadhihi surah lawasa'athum." Seandainya setiap manusia merenungkan diri, niscaya hal itu akan mencukupi untuk mereka. Artinya kita merenungi ayat ini, merenungi surat ini, maka cukup bagi kita untuk mendapatkan nilai-nilai Islam yang benar, mendapatkan nilai-nilai ruh Allah SWT yang benar. Maka cukup bagi Allah ayat ini, kita terdorong untuk bisa beriman, beramal soleh, berdakwah kepada Allah SWT, dan bersabar atas semua yang menimpa kita, sehingga kita bisa merenungi ayat ini dan insya Allah kita bisa mengamalkan seluruh ayat ini. Dalam surat ini Allah SWT menjelaskan bahwa manusia benar-benar dalam kerugian. Innal insana lafi khusr. Benar-benar manusia dalam kerugian. Dan dimaksud kerugian adalah kerugian mutlak. Artinya orang ini rugi di dunia dan di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga dia tidak pantas untuk mendapatkan kenikmatan dan bisa jadi dimasukkan ke dalam nerakanya. Na'udzubillah min dzalik. Namun Allah menjadikan surat ini peringatan bagi kita. Illal ladzina amanu. Orang-orang manusia itu merugi. Kecuali apa? Illal ladzina amanu. Kecuali mereka beriman kepada Allah SWT. Syarat pertama di surat ini adalah kita beriman kepada Allah SWT. Namun beriman ini tidak akan terwujud kecuali memiliki ilmu. Karena keimanan adalah cabang dari ilmu. Dan keimanan itu tidak akan sempurna jika tanpa ilmu. Fa'alaihi bil ilm. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimah." Jadi menuntut ilmu itu wajib, meskipun kita seorang ustadz, seorang guru, tapi wajib kita terus mencari guru yang benar, mencari guru yang benar-benar bisa membimbing kita. Sehingga dengan guru itu, dengan bimbingan terus oleh guru-guru kita ini, maka kita akan dibimbing menuju kepada Allah SWT. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, "Yajibu ayyatluba minal ilmi ma yaqumu bihi dinahu." Seorang wajib menuntut ilmu yang bisa membuat dirinya mampu menegakkan agama. Kewajiban kita untuk menuntut ilmu sehingga menjadi sebuah keimanan yang sangat luar biasa inilah akan mengaitkan kita kepada akidah, muamalah,
dan ibadah kita dengan benar. Tidak akan mungkin kita melaksanakan sebuah ibadah yang benar tanpa dengan ilmu. Dan yang terpenting juga adalah setelah kita memiliki ilmu itu, maka kita wajib mengamalkannya, sehingga kita berniat bersungguh-sungguh untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan itu. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, dan mereka yang melakukan amal-amal soleh. Hingga kita beramal soleh di bulan Ramadan ini dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, maka satu kali takbir itu adalah 10 kali lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersedekah 10 juta, maka Allah melipat gandakan 10 kali lipat. Kita bersujud subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la, kita menyebut nama Allah, kita mensucikan Allah, kita berzikir 1 kali di bulan Ramadan, Allah akan melipat gandakan 10 kali. Maka apa pahalanya ketika kita berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala? Berzikir aja kita mendapatkan pahala yang sangat luar biasa, apalagi kita berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdakwah mengajak kepada manusia, ilal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Jadi qul hadhihi sabili, inilah jalanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Subhanallah, maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Kita sebagai orang tua berdakwah kepada siapa? Minimal ke anak-anak kita. Sebagai seorang suami, kita berdakwah minimal kepada siapa? Kepada istri kita. Ya, sampai kita menjadi orang yang berdakwah di luar, tapi kondisi keluarga kita sangat amburadul. Naudzubillah min dzalik. Rasulullah SAW juga bersabda, "Fa wallahi la ayyahdiyaka rajulan wahidan khairul laka min humurin ni'am." Demi Allah, sungguh Allah memberikan petunjuk. Jika Allah memberikan petunjuk kepada seorang dengan perantara dirimu, la ayyahdiyaka rajulan wahidan khairun lak min humurin ni'am, maka itu lebih baik darimu daripada unta merah. Kalau sekarang unta merah ini seperti apa ya? Seperti Lamborghini misalnya kan. Dulu tunggangan terbaik itu unta merah. Tesla kalau sekarang ya. Ada Tesla, mobil listrik. Semua orang berbondong-bondong untuk beli private jet, ya kan, beli. Tapi mereka lupa bahwa memberikan hidayah kepada seorang itu adalah lebih baik min humurin ni'am. Maka yang terakhir adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Jadi ketika kita berazam untuk tidak menjadi orang yang merugi dalam dunia ini, maka kita harus yakin bahwa watawasau bil haqqi watawasau bis sabr ini menjadi kekuatan tersendiri bagi seorang dai, kekuatan tersendiri bagi seorang muslim atau muslimah yang dia komitmen terhadap ajaran Islamnya. Maka memang menjadi sunnatul dakwah bahwa seseorang itu yang berdakwah di jalan Allah pasti dia diganggu. Ada gangguan ketika dia menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka adalah dia mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, walaqad kudzibat rusulun min qablik fasabaru ala ma kudzibu wa udu hatta atahum nasruna. Dan sungguhnya telah didustakan pula para rasul sebelum kamu, akan tapi mereka bersabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka sampai datang pertolongan Allah Subhanahu hatta atahum nasruna, maka akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk, didatangkan Allah Subhanahu wa taala pertolongan. Sehingga ketika kita bersabar, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, saling mengingatkan dalam kesabaran dan ketakwaan, maka puncaknya adalah kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan yang abadi, pertolongan yang tidak cuma-cuma, ketika kita bisa kita bisa menguatkan dengan mewasiatkan kepada kesabaran dan mewasiatkan kepada ketakwaan. Maka dengan dua hal yang pertama di atas, dengan ilmu dan amal, maka kita dapat menyempurnakan diri kita sendiri. Sedangkan dua hal yang terakhir, berdakwah dan bersabar, manusia dapat menyempurnakan orang lain. Maka dengan keempat kesempurnaan inilah maka kita selamat
dari kerugian dan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Semoga Allah SWT memberikan taufik menyempurnakan keempat hal ini, al-iman wal amal, dan juga berdakwah dan bersabar. Semoga kita memperoleh keuntungan yang besar di dunia dan di akhirat, dan kita diselamatkan Allah SWT dari fitnah, mara bahaya, bencana yang menimpa kita, sehingga Allah menyelamatkan bangsanya, Allah menyelamatkan institusi kita, menyelamatkan anak-anak kita yang sekarang sedang belajar di Ar-Rahmah ini, dan kita menjadi orang-orang yang dikabulkan doanya Allah SWT, dan kita menjadi golongan orang-orang yang beruntung. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.